Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuha talabah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan sore yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita semua di sini sadar bahwasannya kita sedang diuji dengan sebuah bala yang sangat besar, ya, yang patut untuk kemudian kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga kita, melindungi kita dari bala tersebut, ya, sehingganya kita dapat kembali bermajlis, berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, beserta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sampai kelak yaumul qiyamah. Ayyuhal talabah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, fa insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang itu merupakan perkara yang sangat pokok dari seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perkara yang itu merupakan pondasi Islam, karena ini menjadi sebuah inti dari diterimanya seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asyurutu liqabulil amal. Asyurutu liqabulil amal. Apa artinya? Syarat-syarat diterimanya amal. Al-amalu huna, yang dimaksud dengan amal di sini adalah al-amalul ibadah, ya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal ibadah, ya. Jadi seorang ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apabila dia tidak penuhi dari syarat-syarat yang semestinya ada, syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak tunaikan, dia tidak kerjakan syarat-syarat tersebut, maka ibadahnya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima. Oleh karenanya penting dalam kesempatan kali ini kita jelaskan, ya,
secara ringkas akan syarat-syarat diterimanya sebuah amal atau sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini saya nukilkan sebuah kalam a'immatul muslimin, ya. Wa mimma ruwiya 'anil Fudail ibn Iyad, ya, sebagaimana apa yang telah diriwayatkan oleh Fudail ibn Iyad, ya. Anahu ta'ala qaulahu ta'ala, bahwasanya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa ini? Surat Al-Mulk, ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Baik. Sempurnanya ayat tersebut adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus di antara kalian itu amalnya, ya. Faqala, maka beliau mengatakan ahsanu amala, ya, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan paling bagusnya amalan seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah paling ikhlas dan paling benar ibadahnya, ya. Dikatakan sebuah amal yang paling bagus adalah suatu amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan dikerjakan dengan penuh kebenaran, ya. Qalu ya Aba Ali, kemudian ada yang bertanya, wahai Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa amalan yang paling ikhlas dan apa amalan yang paling benar? Qala idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal. Apabila sebuah amal yang ikhlas akan tetapi dikerjakannya tidak benar, yakni tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidaklah diterima, ya. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Begitu pula suatu amal itu tadi dikerjakan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila sebuah amal itu tadi dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadahnya betul, tata caranya betul, pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam pelaksanaan ibadah tersebut dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Lam yukbal. Maka amal ibadah tersebut juga tidak akan diterima, ya. Kemudian beliau lanjutkan, hatta yakuna khalisan shawaban, sampai seorang yang dia mengerjakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul di antaranya itu dua hal tersebut. Dua syarat tersebut. Apa itu? Khalisan wa shawaban. Seorang yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla, dan amalan yang ikhlas adalah sebuah amalan yang apabila dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ini amalan yang ikhlas. Waswabu idza kana ala sunnah, dan sebuah amalan yang dikatakan itu adalah benar apabila seorang mengerjakan ibadah tersebut di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan seseorang atau sebagus apapun orang yang mengerjakan ibadah tersebut, ya, maka ibadah tersebut tidaklah dikatakan benar selama ibadah tersebut tidak mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ini hendaknya kita benar-benar camkan, benar-benar kita perhatikan, karena ini menjadi sebuah inti dari seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang satu saja dari dua hal tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, ya.
mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya luar biasa, ya. Akan tetapi dia kerjakan tata cara ibadahnya tersebut salah, tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka ibadahnya tersebut juga tidak akan diterima. Atau sebaliknya, jika seorang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mutabaahnya luar biasa, segala praktek ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu rusak. Niatnya tercampur di dalamnya dengan kesyirikan. Fayadzubillah. Maka apa? Ibadah yang seperti ini maka tidak akan diterima sampai benar-benar terkumpul di dalamnya dua syarat tersebut, ya. Ikhlas dan mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal senada pun disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya. Beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama'u rahimahullah anna al-ibadata la tasihu illa idza ijtama'at amrayni, awaluhuma al-ikhlas wa tsani al-mutaba'atu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh ulama telah bersepakat bahwasannya ibadah itu tidak akan sah, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza istama'at amrayni, ya, illa idza istama'at amrayni, apabila tidak terkumpul di dalamnya dua hal tersebut. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi ini perkara yang sangat penting yang hendaknya benar-benar kita perhatikan. Agar apa? Agar ibadah kita ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih-lebih antum sekalian. Antum sekalian adalah para talabul ilmi. Yang kita sadari, yang kita fahami bahwasannya talabul ilmi adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkumpulnya antum di sini, bermajlisnya antum di sini, itu merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Maka hendaknya kita koreksi diri kita kembali. Kita lihat hati kita ini, sudahkah terkumpul dua hal ini? Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajatnya orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia gunakan dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermajlisnya antum di sini, duduknya antum di sini, ya, letihnya antum bertalabul ilmi di sini, di ma'had yang kita cintai ini, kesedihan yang antum dialami di sini, itu merupakan sebuah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Apabila benar-benar kita niatkan, ya, hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dirusak. Perkara yang sangat agung ini jangan sampai kemudian kita rusak dengan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawiyah, atau sebuah dorongan-dorongan nafsu yang akan menghancurkan niat kita itu semuanya, atau sebuah paksaan. Mungkin kita nggak mau memondok, kemudian dipaksa oleh kedua orang tua kita, ya, atau diancam oleh kedua orang tua kita karena kita nggak mau. Ya, maka hal yang demikian ini hendaknya bagi para talabul ilmi dihilangkan. Sampai detik ini, jika hal tersebut masih ada, ya, atau sebuah keinginan dunia yang lainnya, semuanya ingin menjadi ustadz, ya, karena menjadi ustadz katanya enak, ya, nggak kerja, nggak apa, duitnya banyak, ya, atau ingin mendapatkan bagian dunia, ya,
semisal wanita seumpamanya. Maka hal-hal yang demikian ini kita hilangkan dari hati kita. Kita murnikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Ya, apabila detik ini masih ada, maka hendaknya kita rubah hati kita untuk kembali kita ikhlaskan amal ibadah yang sangat agung ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian wa ba'da dzikri syartal ibadati maqbulah, setelah kita sebutkan dua syarat ibadah yang diterima indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yatabayyanu anna ad-din al-islami mabniyun ala aslaini, maka jelas bagi kita bahwasanya agama Islam ini ya itu dibangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Al-aslul awal, pondasi yang pertama, anna budallaha wahdahu la syarikalah, untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Ya, jangan kita campuri ibadah yang begitu sangat agung ini, kita campuri dengan perbuatan syirik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wal aslu tsani, pondasi yang kedua, anna budahu bima syara'a minad dini wa huwa ma amarat bihi rusul, yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang disyariatkan oleh agama dan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh para rasul. Ya, jika hal dua ini kita kerjakan, maka fa insyaallah ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali kita koreksi hati kita, kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar talabul ilmi saja. Dari seluruh aspek ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, kita kerjakan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan secara ringkas. Awaluhuma al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas. Apa dalilnya? Bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ikhlas. Dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Hafal? Hafal ya? Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan di dalam agamanya yang lurus. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu haram di dalamnya tercampur dengan kesyirikan. Murni hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tercampuri dengan sesuatu apapun di dalamnya. Tidak pula dunia dan tidak pula dengan kesyirikan. Terlebih-lebih dengan kesyirikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi mereka orang-orang yang melakukan sebuah dosa kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang dia telah melakukan sebuah dosa kesyirikan, maka sungguh dia telah membuat dosa-dosa atau kesalahan yang begitu sangat besar. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk
wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau melakukan sebuah dosa kesyirikan, apabila engkau telah melakukan perbuatan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka sungguh perbuatan kebaikanmu akan terhapuskan, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Ayat ini hitap langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita maklum bahwasanya Nabiul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mustahil melakukan dosa kesyirikan. Akan tetapi bersama itu Allah Subhanahu wa taala tegur, apabila beliau mengerjakan sebuah dosa kesyirikan, maka akan terhapus seluruh dari amal kebaikannya. Maka bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita yang masih sangat jauh sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya, andaikan kita sekolah, kita ini masih di tahap TK-nya. Ya, kita baru mengenal, kita baru belajar. Sehingga kembali saya ingatkan buat diri saya pribadi dan antum sekalian, marilah kita kembali koreksi hati kita ini, kita koreksi niat kita ini berada di majelis ini. Ya, letihnya antum, capeknya antum, kerja kerasnya antum selama ini, ya, kesedihan yang antum alami di ma'had kita ini, jika hal tersebut tidak segera kita bangun, ya, tidak kita kuatkan di dalam hati kita untuk mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal selama ini yang antum kerjakan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan bagi seluruh para thalabah untuk senantiasa menjaga hatinya, untuk senantiasa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saya akan sedikit memberikan sebuah rahasia. Ya. Sebuah rahasia. Ya. Sebenarnya ini rahasia, tapi saya ingin bagi-bagi kepada kalian. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebuah rahasia agar kita ini menjadi seorang yang bisa menjaga diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap ikhlas. Banyak sekali dari kalangan orang-orang soleh terdahulu, ya, yang mereka beramal dengan amal kebaikan, ya, yang kita mungkin apabila dibandingkan kebaikan mereka dengan kebaikan kita sangatlah jauh. Ya, sebagaimana apa yang telah diceritakan tentang Dawud ibn Abi Hindin, ya, sama Dawud bin Abi Hindin 40 sanatan. Ya. Sebuah kisah yang ini menjadi sebuah rahasia dari seorang yang soleh untuk menjaga keikhlasannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau itu berpuasa selama 40 berapa? 40 sanatan? 40 tahun. La ya'lamu bihi anhu wala ahadun. Selama beliau berpuasa 40 tahun, itu keluarganya sama sekali tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Wala ahadun, baik itu karib kerabatnya ataupun teman saudaranya. Enggak ada satupun orang yang tahu bahwasanya beliau itu berpuasa selama 40 tahun. Ya. Wa kana khazzazan, dan beliau adalah seorang pedagang. Yahmilu ma'hu ghadahu min indihim, dia senantiasa membawa makan siangnya ketika hendak berangkat ke pasar. Yatasaddaqu bihi fit tariq, ya, kemudian dia mensedekahkan makan siangnya itu di jalanan. Ya. Wa yarji'u asiyan wa yuftiru ma'hum, kemudian dia kembali ketika menjelang petang, ya, kemudian dia berbuka dengan keluarganya.
Fayadunnu ahlu sauki annahu qad akala fi baiti wa yadunnu ahluhu annahu qad akala fi sauki. Sehingga teman-teman pasarnya mengira bahwasanya dia itu telah apa? Telah makan di rumahnya, dan keluarganya sendiri mengira bahwasanya dia telah makan di pasar. Padahal apa? Dia puasa selama 40 tahun, ya. Makan siangnya dia sedekahkan kepada seseorang, ya. Yang menjadi inti di sini adalah apa? Dalam seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadahnya senantiasa menjadi sebuah ibadah yang kita harapkan keikhlasannya adalah dengan cara disembunyikan, ya. Ibadahnya disembunyikan. Disembunyikan ibadah kita itu. Jangan ditampakkan. Karena hati kita ini hati yang sangat lemah, ya, hati yang sangat lemah, ya. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berkenaan tentang beratnya kita ini menjaga sebuah keikhlasan. Beliau mengatakan, wal ikhlasu ya ikhwani sa'bun, ya. Wal insanu la yakhlu min riya'in walau yasiran, wala yakhlu min i'jabin bi nafsihi walau yasiran. A'adana Allahu wa iyyakum min dzalika fatahhir qalbaka waj'al amalaka khalisan lillahi ta'ala. Ya. Ikhlas itu berat wahai saudaraku. Ya, ikhlas itu berat. Siapa ini yang mengatakan? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau seorang alim. Beliau mengatakan bahwasanya ikhlas itu sangat berat. Bagaimana dengan kita yang ibaratnya baru belajar berjalan, ya, baru mengenal ilmu. Jadi kita nggak boleh sombong, ya, dengan mudah-mudahnya menampakkan ibadah kita di hadapan halayaknya manusia. Nanti khawatir terjadi di dalamnya riya, atau kemungkinan kita senang dipuji oleh manusia. Wal insanu la yakhlu min riya'in. Sementara manusia itu tidak pernah terlepas yang namanya dari riya. Wala yakhlu min i'jabin bi nafsihi, dan tidak pernah kosong dari yang namanya ta'ajub terhadap dirinya, berbangga diri, ya. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalika. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan antum sekalian dari penyakit yang demikian itu. Fatahhir qalbaka, maka sucikanlah hatimu, ya, maka sucikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu. Waj'al amalaka khalisan lillahi ta'ala, dan jadikanlah amalmu menjadi amal yang ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramal dengan amalan yang ikhlas itu berat, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya naungan pada yaumul qiyamah, la dhilla illa dhilluh, di suatu hari yang itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu wa ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang dia itu bersedekah dengan sedekahnya dan kemudian dia sembunyikan sampai tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Dirahasiakan, ya. Dirahasiakan ibadah yang sangat agung yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum di sini semuanya melakukan ibadah, masya Allah, ya, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih, juara 1, juara 2, juara 3, masya Allah. Mungkin di sini tidak terlalu terasa, ya, akan fitnah, riya atau ta'ajub terhadap dirinya sendiri. Tapi mungkin nanti ketika antum sekalian ketika pulang ke rumah, antum menjadi orang yang paling banyak hafalannya, antum menjadi orang yang paling pintar akidahnya, paling tahu tentang hukum-hukum fikih. Nah, ketika itulah
mulai masuknya subhat-subhat yang akan menghancurkan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semangat dalam berthalabul ilmi, dan juga semangatlah untuk senantiasa introspeksi diri kita agar senantiasa hati kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh keikhlasan mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips caranya tadi, rahasia agar menjadi seorang yang senantiasa beramal dengan amalan yang kita harapkan keikhlasannya, dengan kita sembunyikan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali-kali sesungguhnya penilaian manusia itu tidaklah kita harapkan. Sesungguhnya apa yang dipujikan manusia terhadap diri kita itu tidaklah kita harapkan. Karena sesungguhnya ibadah yang kita harapkan adalah keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi sebuah syarat untuk diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhlaskanlah ibadah antum sekalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum sekalian adalah thalabul ilmi, kembali saya tekankan dan saya tekankan, niatkan antum berada di sini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan keinginan-keinginan duniawiyah antum untuk antum berada di sini. Mungkin ada di rumah orang tuanya yang menjanjikan kepada antum, "Nak, kalau kamu mau mondok nanti akan abi belikan apa? Motor seumpamanya ya. Nah, kalau nanti seandainya kamu mau mondok, nanti akan abi belikan apa yang kamu mau." Nah, jangan sampai seperti itu. Akan menjadi sebuah amalan yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang semestinya dia kerjakan hanya untuk mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia kerjakan hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mencium bau wanginya surga. Ya. Tidak akan mencium baunya surga. Jangan mengharapkan masuknya surga, baunya saja tidak akan mencium. Kapan itu? Manakala ibadah yang agung ini tidak kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kita campuri dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang sifatnya sementara. Ya. Makanya saya sangat tekankan kepada antum sekalian, kalau thalabul ilmi ini ibadah yang sangat agung. Dan kalian harus bangga, kalian harus senang bisa berthalabul ilmi di sini. Di luar sana banyak sekali anak-anak yang jauh untuk kemudian tidak bisa menikmati apa yang kalian nikmatin di sini. Ya, karena majelis ilmu itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebelum fitnah menghampiri kalian, sebelum godaan besar datang menghampiri kalian, kuatkanlah hati kalian untuk senantiasa mengikhlaskan amal ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ya, muwafaqatul amali li syar'i alladhi amara Allah ta'ala alla yu'bada illa bihi wa huwa mutaba'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi minas syara'i. Syarat yang kedua adalah mencocoki dari setiap amal yang kita kerjakan terhadap syariat-syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang dari syariat ini. Ya. Jadi enggak boleh kita beribadah dengan syariat selain syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat dalam kenyataannya banyak sekali dari kaum muslimin
yang itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi caranya salah. Ngakunya ikhlas kalau ditanya, ibadahnya kalau ditanya ikhlas, akan tetapi cara kriteria pelaksanaan ibadah yang ia kerjakan itu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka apabila ada hal yang demikian ini, maka tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Faqad jaa fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dalam sebuah hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah hafal semua ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia itu beramal, ingat amal di sini adalah amal ibadah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Ya, nasnya jelas sekali. Ya. Jadi setelah kita menjaga hati kita untuk kemudian senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah kita koreksi amal perbuatan kita. Sudahkah dari apa ibadah yang telah kita kerjakan sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan ini menjadi tugas antum sekalian. Antum adalah talabul ilmi, ya, yang nantinya akan berdakwah kepada umat, ya. Dipahami dan dimengerti sehingga menjadi sebuah ilmu, ya, menjadi sebuah amalan ibadah yang benar-benar mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, hadal hadis, ya, hadal hadis, hadis ini, yakni hadis yang kita bacakan tadi, aslun azimun min usulil islami, adalah hadis yang sangat agung dalam pondasi agama Islam ini. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha, karena hadis tersebut seakan-akan menjadi sebuah mizan, sebuah timbangan, sebuah tolak ukur dari amal zahirnya seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kriteria ibadah kita ini ada timbangannya. Timbangannya apa? Hadis itu tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah, yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala akan terima. Kama anna haditha innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Innamal a'malu binniyat adalah hadis nomor 1 ya. Itu sebagai mizan, timbangan dari amal batin. Ya. Kalau hadis yang kedua ini menjadi apa? Timbangan amal zahir. Innamal a'malu binniyat menjadi timbangan amal batin, apa? Batin. Dan hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, menjadi sebuah timbangan amal zahir kita ini. Ya. Fakama anna kulla amalin law yurad bihi wajhullah ta'ala falaysa li amilihi fihi sawabun. Maka setiap amalan yang tidak diniatkan di dalamnya mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tersebut tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih fahuwa mardudun ala amilihi. Maka begitu juga setiap amalan yang itu dikerjakan tidak ada perintahnya dari dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Maka kita perhatikan, kita koreksi kembali ya, setelah kita lihat hati kita akan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah amal kita mencocoki sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi syarat diterimanya amal itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aspek jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Yang kemudian yang kedua yaitu senantiasa dalam kita mengerjakan amal ibadah kita itu senantiasa kita cocokkan, kita sesuaikan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Berkenaan tentang hal itu tadi, yakni syarat yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menegaskan dalam kitabnya Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, beliau mengatakan waliyu'lam annal mutaba'ata la tatahaqqaqu illa idza kana al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi umuri sittatin. Maka wajib diketahui bahwasannya mutaba'ah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa terrealisasi illa idza kana al-amalu muwafiqan li syari'ati fi umuri sittatin ya, tidak akan bisa terrealisasi kecuali apabila amalan tersebut mencocoki terhadap syariat dalam 6 perkara ya. Dalam berapa hal? Dalam 6 perkara ya. Kita sebutkan secukupnya waktunya ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Awalan ya, 6 perkara tersebut yang pertama adalah sababuhu ya, sebab ya, sebabnya harus sesuai dengan syariat maksud ya, harus sesuai dengan yang syariat maksud. Jika syariat tidak memaksudkan itu menjadi sebuah sebab, kok kemudian kita menjadikan hal tersebut itu sebab, maka ibadah yang kita kerjakan dengan sebab itu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fi sababihi, hendaknya amal ibadah yang kita kerjakan itu mencocoki terhadap syariat Islam dari segi sebabnya. Sebabnya harus sesuai. Wadzalika bi ayyaf'ala al-insanu ibadatan li sababin lam yaj'alhu Allah taala sababan. Karena banyak sekali seorang manusia yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Paham sampai di sini? Paham? Seseorang banyak sekali menjadikan sebuah sebab yang mana Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebab ya, sebab yang dia jadikan itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai sebab, tapi orang tersebut menjadikan hal tersebut adalah sebabnya terjadinya ibadah tersebut ya. Dengan contoh insya Allah nanti akan paham. Kita contohkan. Contohnya adalah ayusalli rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidhaha sunnatan fa hadza mardudun ya. Seorang yang dia itu salat 2 rakaat kullama dakhala baitahu, tatkala dia masuk ke dalam apa? Ke dalam rumah,
wa yattakhidha sunnatan, dan dia menjadikan hal tersebut adalah sunnah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadunil masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini." Apabila seorang di antara kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, syariat Islam mengajarkan sholat 2 rakaat itu kapan? Ketika kita hendak masuk masjid. Tapi seorang ini ketika dia hendak masuk rumah, ya, ketika dia masuk rumah kemudian dia sholat sunnah dan dijadikan hal tersebut adalah sunnah. Maka apa? Hal yang demikian ini syariat Islam tidak menerimanya. Ibadahnya tertolak, nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebab, ya. Ayyakunal amalu muwafiqan li syariati fi sababihi. Hendaknya amalan ibadah tersebut mencocoki terhadap syariat Islam ini dari segi sebabnya. Ya, apabila kita hendak mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya hal ini harus kita perhatikan. Ya, sebabnya apa kita kerjakan ibadah ini? Ya, kita contohkan tadi sholat tahiyatul masjid. Ada orang sholat sunnah di rumahnya 2 rakaat, ya, dan dijadikan hal tersebut adalah sunnah. Sedangkan hal tersebut tidak dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ma'ana sholata asluha masyru'un lakinna lamma kurinaha bisababin lam yakun sababan syar'iyyan sharat mardudatan. Padahal yang namanya sholat itu asalnya itu masyru', diperintahkan. Akan tetapi tatkala dia korinahkan, ya, ibadahnya tersebut dengan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syar'i, maka ibadahnya tersebut menjadi tertolak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang kedua, ayyakunal amalu muwafiqan li syariati fil jinsi. Hendaknya ibadah yang kita kerjakan ini, ya, mencocoki terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dari segi jenisnya. Ya, jenisnya harus cocok juga. Nggak bisa kita tentukan jenis ibadah itu sesuai yang kita inginkan. Syariat telah mengatur jenisnya. Ya. Falau ta'abudu lillahi bi ibadatin lam yusra jinsuha fahiya ghairu maqbulatin. Seandainya seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan jenisnya, maka ibadahnya tersebut tertolak, tidak akan diterima. Misalu dzalika, contohnya, ya, kita contohkan, karena dengan contoh insya Allah akan menjadi lebih jelas. Law anna ahadan dhaha bi farasin, seandainya ada seorang yang dia itu berkurban dengan seekor kuda, fa inna dzalika mardudun alaihi wa la yuqbalu minhu, maka sesungguhnya ibadahnya tersebut tidak ditolak, tidak diterima. Li'annahu mukhalifun li syariati fil jins, karena hal yang demikian itu menyelisih terhadap syariat Islam dari segi jenisnya. Innal adhahiya innama takunu min bahimatil an'ami wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Karena seorang yang apabila dia hendak berkurban, maka hendaknya dia ambil dari binatang ternak yang telah syariat tetapkan. Apa itu? Unta, sapi dan kambing. Ya. Kalau seorang berkurban dengan menggunakan kuda, maka dia telah menselisihi dari jenis ibadahnya tersebut. Ya, karena syariat Islam telah menentukan jenisnya, yaitu apa? Unta, sapi dan kambing. Kalau kemudian dia berkurban dengan menggunakan kuda, maka ini jelas sekali menyelisih syariat Islam. Lain halnya. Amma law dhahaba farasan,
liyatasaddaqa billahmiha fa hadza zaizun. Lain halnya apabila seorang itu bersedekah, ya, dengan menyembelih seekor kuda, ya, tapi dia apa? Niatnya bersedekah untuk membagikan dagingnya. Fa hadza zaizun. Maka ini boleh. Li'annahu lam yataqarrab ila Allah bidabhihi wa innama dabahahu liyatasaddaqa bilahmihi. Karena dia tidak dimaksudkan dalam menyembelihnya itu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dia mengharapkan dari sembelihannya itu tadi untuk bersedekah terhadap dagingnya. Ya. Maka boleh, ya. Boleh kita menyembelih seumpamanya di apa? Di hari kurban, di 10 Zulhijjah, motongnya kuda. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Diniatkan apa? Untuk bersedekah, ya. Tapi kalau dia niatkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh apa tidak? Tidak boleh. Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. 2 sudah kita sebutkan. Yang pertama, dari segi sebabnya harus sesuai. Yang kedua, dari segi jenisnya, ya, saya sebutkan saja, ya, waktunya sudah habis. Yang ketiga, ukurannya, ya, ukurannya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Kita contohkan apa? Sholat seumpamanya, ya, sholat duhur, ya. Berapa jumlah rakaat sholat duhur? 4. Biar mantap, biar marem, ya, biar pahalanya banyak, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, ya, dia kerjakan sebanyak 50 rakaat, ya. Maka apa? Ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ukurannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, nomor berapa? Nomor 4. Ayyakun al-amalu muwafiqan li syariati fil kaifiyah. Hendaknya amal ibadah tersebut mencocoki dari segi tata caranya. Tata caranya harus sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk kepada kita dari hadis-hadis yang sahih terhadap apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kita contohkan di sini, ya, seorang yang dia itu sedang sholat, ya, dia awali sholatnya itu sujud dulu, ya, kemudian baru ruku, ya. Betul apa salah ini? Ya, maka kaifiyah tata cara ibadah yang seperti ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tata caranya diatur oleh Allah, tata caranya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak perlu mereka-reka atau membuat-buat ibadah, karena Islam telah sempurna, ya, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Yang keempat, kemudian yang kelima, ayyakunal amalu muwafiqan lisyariati fi zamani, ya, hendaknya amalan ibadah tersebut mencocoki terhadap syariat Islam dari segi waktunya. Waktunya juga harus sesuai dengan syariat Islam, ya. Nggak boleh kita buat-buat waktu sendiri. Contohnya seumpamanya antum mau berangkat ke pondok, ya, mau berangkat ke pondok seumpamanya, contohnya ini, ya, mau berangkat ke pondok, antum sholat duhur dulu. Seumpamanya keberangkatannya jam 10 atau jam 11, antum sholat duhur dulu. Bahkan di situ dijamak sama sholat asar. Maka apa? Boleh apa tidak ini? Ya, tidak boleh. Karena apa?
waktunya sudah ditentukan. Ya. Waktunya sudah ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin waktunya itu telah ditentukan. Enggak boleh kemudian kita membuat ya waktu sendiri. Ya, atau seumpamanya besok hari Idul Adha, di mana disyariatkan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu berkurban. Ya, seorang dia itu berkurban, akan tetapi belum masuk di hari kurbannya. Ya, seumpamanya besok itu hari Idnya, hari ini dia berkurban. Boleh apa tidak ini? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sah tidak? Kurbannya tidak sah. Ya, tidak dihitung sebagai kurban. Harus benar-benar masuk waktunya, sampai kemudian benar-benar telah disyariatkan untuk ibadah kurban. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, ayyakunal amalu muwafiqan lisyariati fil makan. Hendaknya ibadah tersebut ya yang kita kerjakan itu mencocoki syariat Islam dari segi tempatnya. Ya, dari segi tempatnya. Ya, enggak boleh kita pilih tempat yang itu cocok buat kita. Ya. Contohnya apa ini? Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya? Mencocoki dari segi tempatnya. Contoh yang sangat mudah. Apa? Ada yang bisa? Hah? Apa? Bulan Dzulhijjah itu biasanya orang-orang apa sih? Hah? Melaksanakan ibadah apa? Haji. Ya. Nah, ada seorang yang dia itu melaksanakan ibadah haji tidak ke Ka'bah. Sumpamanya ada, sumpamanya. Ya. Kemana sumpamanya? Ke Bangladesh sumpamanya. Ya. Ke Bangladesh. Ya. Berangkat ke sana. Orang-orang berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Bangladesh. Ngapa? Haji. Ya. Maka ibadah yang seperti ini juga, sekalipun dia niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mencocoki dari tempatnya ibadah yang ia kerjakan itu tadi, maka apa? Ibadah tersebut juga tidak akan diterima oleh syariat Islam. Ya. Fahuwa mardudun alaih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama kami, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Demikian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya ingatkan kepada antum sekalian bahwasanya marilah kita senantiasa menjaga dari segala amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya antum sekalian adalah talabul ilmi. Kembali saya tekankan, bersihkan hati kalian, tekadkan hati kalian, kuatkan hati kalian untuk senantiasa mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian di sini akan mengalami sebuah kesulitan dan kesusahan. Ya, menghafal Al-Qur'an enggak hafal-hafal. Ya. 1 juz bisa 3 tahun seumpamanya. Sabar. Sudah hafal, sudah kata muhtarat, sudah di luar kepala, masih juga belum bisa baca Al-Qur'an, baca kitab. Juga harus sabar. Ya. Kita hanya bisa berusaha. Kecerdasan, kepandaian adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, kita kuatkan hati kita kuatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu kita selaraskan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.